Halo semua, selamat datang di channel Siswa TKJ. Perkenalkan, nama saya Kiki dari channel Siswa TKJ. Di video kali ini kita akan belajar cara install DNS server di Linux. Langsung saja ke tutorialnya. Pertama, kita harus login ke Linux servernya. Di sini saya contohkan menggunakan Linux server Debian 12 Bookworm. Yang pertama, kita login sebagai root terlebih dahulu, ketikkan user root, lalu enter, masukkan password untuk user root tadi. Nah, setelah masuk, kita harus mengupdate repository dengan mengetikkan apt update, lalu enter. Setelah update repository selesai, kalian harus mengecek IP server kalian terlebih dahulu. Caranya dengan mengetikkan IP spasi A, lalu enter. Bisa dilihat di sini, IP saya adalah 192.168.100.1. Yang ini ya, 100.1. Oke. Setelah itu kalian harus install DNS servernya, yaitu pin 9. Untuk instalasinya, kalian bisa mengetikkan apt install pin 9 spasi DNS utils, lalu enter. Setelah instalasinya selesai, kalian bisa masuk ke direktori konfigurasi pin 9-nya. Caranya adalah ketikkan cd spasi /etc /bin, lalu enter. Nah, setelah masuk, kalian bisa ketikkan ls untuk melihat file apa saja yang ada di dalam direktori tersebut. Bisa dilihat di sini ada beberapa file. Nah, yang kita butuhkan adalah file db127 ini dan file db.local. Yang pertama kita harus salin file db127 ini dengan cara mengetikkan cp db.127 spasi db.ip, lalu enter. Yang kedua, kita juga harus mengcopy file db.local ini menjadi db.domain. Sama seperti tadi, kita bisa ketikkan cp spasi db.local spasi db.domain, lalu enter. Bisa dilihat di sini IP file yang kalian copy tadi yaitu db.ip dan db.domain. Setelah mengcopy kedua file tersebut, kita harus mengkonfigurasi kedua file tersebut. Nah, caranya yang pertama kita akan mengkonfigurasi file db.ip yang ini. Caranya adalah kalian bisa ketikkan nano spasi db.ip, lalu enter. Di sini kalian harus merubah localhost ini menjadi nama domain kalian. Nah, caranya agar
konfigurasi ini lebih cepat, kalian bisa menggunakan shortcut Ctrl W lalu Ctrl R. Di sini ketikkan localhost, lalu enter, dan localhost ini akan kalian ganti apa? Ganti nama domain kalian. Di sini saya akan mencontohkan menggunakan domain tkj.net. Kita bisa ketikkan tkj.net. Setelah selesai, kalian enter. Nah, di sini kita ditanya apakah ingin mengganti semua. Karena saya ingin mengganti semua, kalian bisa ketikkan A. Nah, di sini semua localhost akan berubah menjadi tkj.net. Setelah itu, kalian harus mengganti IP 1.0.1.0.0 ini di bawah add. Kalian bisa ganti dengan IP yang paling belakang. Contoh ya, tadi IP saya adalah 192.168.100.1. Nah, IP paling belakang saya adalah 1. Oke. Hapus semua lalu ketik 1. Setelah itu kalian bisa menyimpan konfigurasi ini dengan mengetikkan Ctrl X Y lalu enter. Setelah mengkonfigurasi db.ip, kita harus mengkonfigurasi db.domain. Sama seperti tadi caranya, kalian bisa ketikkan nano db.domain lalu enter. Nah, di sini juga kita harus mengubah localhost menjadi nama domain tadi, yaitu tkj.com, tkj.net. Nah, seperti caranya tadi, agar lebih cepat kita menggunakan shortcut Ctrl W lalu Ctrl R, ketikkan localhost lalu enter, dan kita ganti dengan tkj.net lalu enter. Ganti semua, ketikkan A. Nah, di sini konfigurasi kita telah selesai. Untuk menyimpan, kalian bisa ketikkan Ctrl X, Y, lalu enter. Setelah kedua konfigurasi selesai, kalian harus mengkonfigurasi ramconf.default zones yang ini. Untuk mengkonfigurasinya, kalian bisa mengetikkan nano name conf.default zones lalu enter. Di sini kalian bisa arahkan kursornya di zone yang pertama, yang localhost ini. Nah, di localhost kalian harus ganti menjadi nama domain tadi, yaitu tkj.net. Lalu kalian geser ke bawah dan di bagian file di sini kalian harus ganti yang paling kanan db lokal menjadi db domain yang kita konfigurasi tadi. Setelah itu kalian geser ke bawah lagi ke zone yang nomor 2, yang 127 ini. Kalian ubah IP 127 ini dengan IP kalian. 3 oktet dari depan, tapi di penulisannya dibalik. Contoh, IP saya adalah 192.168.100.1.
Jadi yang akan kita tuliskan adalah IP 192.168.100. Tapi penulisannya terbalik dari oktet paling belakang, yaitu dari IP 100 ini. Nah, contohnya adalah 100.168.192. Lalu kita geser ke bawah, di bagian file, kalian ganti db.127 dengan db.ip. Setelah semua selesai, kalian bisa simpan dengan mengetikkan Ctrl X, Y, lalu Enter. Setelah konfigurasi di bin 9 selesai, kita juga harus mengkonfigurasi resolve V. Caranya adalah ketikkan nano garis miring etc garis miring resolve v.conf, lalu enter. Nah, kalian bisa hapus bagian source ini dan kalian bisa ketikkan domain spasi nama domain kalian tkc.net. Lalu di bawahnya kalian ketikkan search nama domain kalian tadi tkc.net. Di name server kalian harus ganti dengan IP Linux Debian kalian tadi, yaitu 192.168. Karena IP saya 100.1, saya bisa ketikkan 100.1. Setelah selesai, kalian bisa Ctrl X, Y. Bentar, ada tipe penulisan di source ini. Setelah selesai, kalian bisa ketikkan Ctrl X, Y, lalu Enter. Untuk memeriksa apakah konfigurasi kita telah benar atau tidak ada error, kalian bisa mengetikkan name garis tengah check conf, lalu enter. Jika tidak ada error, maka konfigurasi kita setelah selesai dan benar. Nah, sebelum kita melakukan pengujian, alangkah baiknya kita merestart bin 9 kita terlebih dahulu. Caranya adalah ketikkan sistem ctl restart bin 9, lalu enter. Setelah merestart, kita bisa menguji apakah konfigurasi kita telah selesai. Nah, untuk pengujian, kalian bisa melakukan ns lookup, lalu domain kalian tadi, tkc.net, lalu enter. Bisa dilihat di sini, di bagian server adalah IP server saya, yaitu 100.1. Di address sesuai dengan IP server saya, yaitu 100.1. Dan di name ini namanya tkc.net. Untuk pengetesan di sisi klien, kalian bisa masuk ke CMD. Ini di isi klien atau di komputer klien ya. Kalian bisa mematikan CMD, enter. Lalu kalian bisa mengetikkan ns lookup, lalu IP server Linux kalian tadi.
IP saya 192.168.100.1. Lalu enter. Bisa dilihat di sini juga server aplikasi.net dengan IP address 100.1 telah benar. Lalu kalian bisa mengetik ping juga melalui komputer klien, ping ke tkc.net apakah bisa? Ping tkc.net. Lalu enter. Nah, di sini timenya bisa dilihat kurang dari 1 ms. Selamat, kalian telah berhasil menginstal DNS server. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita pelajari. Selamat mencoba dan sampai jumpa di video berikutnya.